Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada episode yang ke-64 ini, izinkan saya ingin berbagi kembali tentang bersolawatlah untuk akhirat kelak. Bagaimana uraiannya? Silahkan simak videonya. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan bahagia dan tentunya selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas kepada titik persoalan, sebaiknya mari kita renungkan terlebih dahulu, yaitu tentang kedekatan Rasulullah dengan Allah. Artinya, seberapa penting Nur Muhammad untuk kehidupan, untuk manusia. Sebab apa? Tanpa adanya Nur Muhammad, alam ini tidak akan pernah terjadi. Sebelum Allah menciptakan malaikat, jin, langit, bumi, manusia, dan lain sebagainya, yang ada adalah Nur Muhammad. Sampai ketika Nabi Adam alaihissalam menikah dengan ibu Siti Hawa pun mengucap lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, di situ terjadi sebuah dialog dan saya tidak akan membahas tentang kejadian tersebut. Nanti mungkin akan dikupas di video lebih khusus lagi judulnya. Nah, artinya sosok Rasulullah bagi kita itu adalah manusia yang sangat mulia, yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya dengan manusia-manusia yang lain. Sehingga beliau itu posisinya, kedekatannya dengan Allah ya ibarat diperumpamakan gula dan manisnya, garam dan asinnya. Ibarat hidup dan napas kita, tidak bisa dipisahkan. Artinya, kemuliaan Rasulullah, keagungan Rasulullah itu jangan dibanding-bandingkan dengan manusia-manusia yang lainnya, karena tidak akan ada bandingannya. Satu Rasulullah belum tentu bisa sebanding dengan 1000 manusia, apalagi manusia yang hidup zaman sekarang. Ya maaf saja, banyak pada pinter ininya, tapi ininya kadang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, saya harus berbicara apa adanya. Jadi jangan banding-bandingkan kita manusia biasa dengan Rasulullah. Rasulullah itu manusia agung, manusia suci, manusia yang sangat mulia. Warahmatan lil alamin. Manusia yang dimuliakan oleh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dunia dan akhirat. Jadi di sini kita harus menyadari, walaupun Rasulullah itu adalah wujudnya nih, wujud manusia biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Nah, artinya kita jangan sampai merasa sok suci lah, merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa paling banyak ibadahnya. Kalau dibanding dengan Rasulullah itu sangat jauh sekali. Jangankan makhluk manusia, makhluk jin pun tunduk sujud menurut kepada Rasulullah. Artinya
Rasulullah adalah manusia yang rahmatan lil alamin. Tentu sangat jauh dengan perilaku kita. Ya minimal kita jangan menyepadanilah, jangan menyamakanlah antara diri kita dengan Rasulullah. Walaupun titel kita udah bererot kayak kereta, nggak berlaku, belum bisa ngunggulin ilmunya Rasulullah. Rasulullah menguasai lahir dan batin, sedangkan intelektual hanya mengerti ini saja, batin nggak mengerti. Jadi jangan menyamakan diri kita dengan Rasulullah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Rasulullah akan wafat, yang diingat oleh Rasulullah, yang diucap oleh Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Tidak seperti kita-kita. Ketika akan meninggal dunia, yang diingat itu jabatan, yang diingat itu harta, yang itu diingat itu mungkin istri cantik, simpanan, dan lain sebagainya. Yang diingat itu yang mungkin anak dan lain sebagainya, perusahaan. Tapi Rasulullah yang diingat itu ummati, ummati, ummati. Sedangkan kita sekarang ini sebagai umatnya, apa kita sering mengingat Rasulullah? Disuruh sholawat saja tidak mau, malas. Apalagi yang bilang inilah itulah, sok tahu. Ya setidaknya sekedar untuk berterima kasih kepada orang yang mulia, yang sudah berjasa, sehingga habislah gelap, terbitlah terang. Tanpa lahirnya Rasulullah, tanpa adanya Rasulullah, zaman ini akan tetap jahiliyah. Jadi dalam hal ini, cobalah kita merenung sejenak, mengenang jasa-jasa beliau. Maaf permisa. Beliau sempat menangisi umat di akhir zaman, termasuk kita sekarang ini. Kenapa kita yang ngaku umatnya untuk berterima kasih saja tidak mau, untuk bersolawat saja tidak mau? Apa itu cerminan umatnya Nabi Muhammad? Masa umat Nabi Muhammad tidak tahu berterima kasih? Untuk bersolawat saja tidak mau, mengenang orang yang sangat mulia. Beliau melupakan segala-galanya. Yang diingat adalah umatnya, umatnya, umatnya. Kenapa kita sebagai umatnya tidak pernah, bahkan tidak mau, bahkan seolah-olah diri kita ini lebih hebat dari beliau? Di mana letak kemanusiaannya jika kita melupakan beliau, manusia mulia yang sudah berjasa? Tanpa adanya beliau kita tidak mungkin bisa ngaji, tidak mungkin bisa apa-apa. Ya maaf pemirsa, saudara-saudaraku semuanya, saya sangat sedih melihat keadaan zaman sekarang. Orang sudah banyak tertutup matanya, hatinya oleh gemerlap duniawi. Kita memang butuh dunia, tapi jangan kita lupakan akhirat. Jangan kita lupakan jasa-jasa beliau, para guru-guru kita yang telah membuat kita sekarang pinter, bisa ngaji, bisa doa, bisa ngapa-ngapain. Kita bisa mengerti hukum, ngerti segala-galanya. Itu karena berkat siapa? Tidak ada manusia lain langsung pinter tanpa ada jasa orang-orang pendahulu kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, imam-imam kita, ajangan kita. Beliau-beliau orang yang berjasa terhadap kita.
Sehingga detik ini 1442 tahun yang lalu ilmunya sampai ke generasi sekarang ini. Orang yang selalu mengingatkan keadaan kita di zaman akhir zaman. Sampai nangis beliau, sampai wafatnya pun selalu ingatnya kepada kita-kita sekarang ini. Kenapa kita tidak mau untuk bersolawat saja? Apalagi yang mengatakan dilarang. Lalu yang ketiga, sebagai umat mukmin, umat muslim yang baik, kita harus banyak belajar ilmu agama, baik syariatnya, tarekotnya, maupun hakikatnya, hingga pada akhirnya kita akan menghasilkan ma'rifatullah. Ibadah-ibadah ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kita diwajibkan untuk selalu berbuat baik, beramal, sedekah jariyah, baik kepada yatim piatu, fakir miskin, janda-janda tua, atau orang-orang yang tidak mampu. Di sisi lain kita harus berbagi ilmu. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim yang baik, yang menjalankan segala aturan hukum syariah. Nah, tetapi kita masuk pembahasan yang keempat. Kita renungkan nanti ketika kita di alam barzah, ketika kita di akhirat kelak, apa yang membuat kebanggaan diri kita di hadapan Allah? Apa yang dapat kita sombongkan di hadapan Allah? Sholat kita. Tapi apakah diterima tidak pahala sholat kita? Wallahu a'lam. Bisa iya, bisa tidak, tergantung gimana saat kita melaksanakan sholatnya itu. Fawailul lil musallin. Nah, apalagi kita kalau membahas ke sana. Lalu yang kedua, kita mungkin sudah banyak membantu bersedekah ke sana kemari, derma, kita berbuat baik. Apakah pahalanya itu juga akan kita memetik hasilnya? Artinya segala amal-amal kebaikan, ritual-ritual ibadah yang kita lakukan, apakah kita akan memetik hasilnya? Wallahu a'lam. Karena yang namanya pahala itu ada hamanya. Bisa saja karena faktor ujubria, ingin tersohor, ingin disanjung. Ya, oke lah, kita bisa saja orang itu memang niatnya ikhlas, ridho. Mungkin ada sekelompok yang nyari sanjungan atau ingin dipuji oleh sesama makhluk. Wallahu a'lam. Tapi apakah diterima? Apa kita pede, kita benar nih yakin bahwa pahala kebaikan kita ini akan diterima oleh Allah? Wallahu a'lam. Di sana tidak berlaku jabatan, titel dan lain sebagainya, tidak berlaku. Yang berlaku ada ini: ketulusan, keikhlasan, keridoan, bukan yang lain-lain. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan titel pendidikan, tapi adalah ketulusan. Lantas bagaimana apabila kita di dunia ini malas untuk bersolawat, malas untuk mendekatkan diri kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah? Apa kita yakin bahwa pahala-pahala kebaikan kita akan diterima oleh Allah? Apakah kita akan memetik hasilnya? Artinya pahala itu tidak rusak, pahala itu utuh. Kalau utuh ya insya Allah kita pasti memetik hasilnya. Tapi kan banyak rongrongan yang akan merusak pahala ini, hamanya itu banyak.
Ibarat seorang petani memiliki luas tanah 10 hektar ditanamin padi dan sedang menguning. Apa tidak bangga hatinya sang petani tersebut? Tapi bagaimana ketika pas waktunya mau panen, kena hama semua? Apa yang terjadi kepada si petani tersebut? Bagaimana kalau perumpamaan itu terjadi pada diri kita kelak di akhirat? Kita di dunia ini sudah merasa berbangga diri, kita sudah banyak berbuat baik, tanpa disadari sesungguhnya perbuatan kita itu sudah memamerkan kesombongan, memamerkan kekayaan, ujung-ujungnya riya, ujung-ujungnya ingin dipuja, ingin dipuji oleh sesama makhluk supaya dipandang wow. Sebenarnya itulah yang akan merusak pahala-pahala kita. Dalam arti di sini saya berbicara itu adalah keikhlasan, ketulusan, dan kita beramal rahasia. Artinya kalau bisa ditutupi segala kebaikan-kebaikan kita, insya Allah itulah yang akan jadi. Jadi jangan kepedean ketika kita nanti di sana tahu-tahu jong, tahu-tahu kena hama semua pahala-pahala kita. Mau bagaimana lagi? Mustahil kita kembali ke alam dunia, mau mengulang, mau diinstal ulang perilaku kitanya misalnya. Mau di-reset nih memori kita, mau di-reset hati kita supaya lebih baik lagi. Sudah tidak bisa. Sudah terputus hubungannya dengan dunia. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada satu lagi jalan. Tidak ada satu lagi celah. Hanya satu-satunya manusia yang sangat mulia yang dapat menyelamatkan azab Allah nanti terhadap diri kita. Siapa beliau? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Selain kita memohon syafaatnya beliau, sulit kita. Karena hanya beliaulah yang dapat memberikan syafaatnya nanti di akhir zaman. Oleh karena itu, pada saat ini melalui media ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua, ayolah, selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita masih dikasih umur, jangan malas-malas untuk bersolawat, jangan enggan, jangan sungkan, karena hanya Rasulullah lah yang akan menyelamatkan azab Allah nanti. Tidak ada lagi manusia yang mampu menyelamatkan diri kita dari azab Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua, mari kita perbanyak sholawat. Terserah mau sholawat apa yang digunakan, ujung-ujungnya sama saja kepada Rasulullah. Kita mengagungkan Rasulullah. Hanya melalui beliaulah kita dapat memohon syafaatnya dari azab Allah. Dan azab Allah itu sangat pedih. Kita jangan kepedean. Kita pintar bahasa Arab, kita pintar kitab, kita pintar hijab, kita pintar ini, kita pintar itu. Pada saat segalanya tidak berlaku lagi di hadapan Allah, kita mau bilang apa? Gak ada apa-apanya diri kita di hadapan Allah nanti. Paling kita memohon syafaat Rasulullah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, yang berkenan, yang tidak berkenan ya tidak apa-apa, silakan. Mari kita bersama-sama untuk bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i
demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.